Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Ats-tsani ghuslu zahiril wajhi jami'ihi. Rukun wudhu yang kedua yaitu membasuh bagian luar wajah, jami'ihi semuanya. Di semua wajah bagian luar ini harus terbasuh oleh air. Walau bifi'li ghairihi bila idni, meskipun hal itu dilakukan oleh orang lain dengan tanpa izin dari orang yang pertama, orang yang wudhu tadi. Jadi misalnya karena bertengkar atau apa, akhirnya ada orang lain yang menyiramkan air ke wajahnya. Karena tidak mau membuang kesempatan supaya tidak mubazir, akhirnya aliran air yang mengenai wajahnya ini sekalian diniati wudhu, itu jadi. Au bisukutihi fi nahwi nahrin, atau disebabkan dia terjatuh ke dalam semisal sungai, bisa sungai, kolam atau semacamnya. Ini terus diniati sekalian wudhu, tidak apa-apa. Ingka nadzakiran lin niyati fihima, jika dia ingat atau sadar untuk niat fihima di dalam kedua contoh tersebut. Wa kharaja bil ghusli huna wa fi sa'iri ma yajibu ghusluhu massul ma'i bila jarayanin. Mengecualikan dengan bahasa membasuh dalam hal ini yakni pembasuhan wajah, dan juga dalam pembahasan-pembahasan lain mengenai anggota-anggota wudhu yang memang wajib untuk dibasuh seperti tangan atau kaki. Ini mengecualikan masul ma'i, jadi tersentuh oleh air. Jadi ketika ada anggota wudhu yang seharusnya dibasuh, ini cuma tersentuh oleh air, bila jaroyanin, dengan tanpa ada aliran air sama sekali. Misalnya tangan kita basahi terus kita usapkan ke wajah, lah itu tidak dikatakan membasuh karena tidak ada aliran air, meskipun pada akhirnya sama-sama basah. Ini tidak sah. Fala yakfi, maka hal tersebut tidaklah cukup. Ittifaqon, berdasarkan kesepakatan para ulama. Ulama sepakat bahwasanya kalau cuma mengusap saja atau tersentuh oleh air tapi air tersebut tidak mengalir, maka ulama sepakat itu tidak sah. Jadi karena tidak dikatakan membasuh wajah. Bi khilafi ghamsil udwi fil ma'i, berbeda dengan memasukkan anggota wudhu fil ma'i ke dalam air, menyelamkan atau memasukkan anggota wudhu kita, entah itu wajah ataupun tangan yang seharusnya dibasuh tadi. Fa innahu yusamma ghuslan, maka hal itu tetap dinamakan sebagai membasuh. Jadi dengan cara mencelupkan anggota wudhu kita seperti wajah ataupun tangan ke dalam air, jadi itu dinamakan membasuh. Hanya saja nanti kalau airnya itu kurang dari 2 kulah, ketika diangkat maka nanti airnya jadi mustakmal. Jadi kalau misalnya kok bak mandinya itu 2 kulah atau bahkan lebih, ini aman. Jadi seandainya kita langsung memasukkan tangan pada saat membasuh, ini ketika diangkat ini airnya tidak sampai mustakmal, bisa digunakan lagi. Afadahu Ibnu Hajarin. Keterangan ini semua disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Wa hadduhu mimmana biti sya'ri ra'si ay ghaliban ila muntahal lahyaini bi fathil lami wa dzaqani bi fathil zali tulan ay min jihati tuli. Adapun batasan wajah yang dinamakan wajah niku batasannya sampai mana saja, yakni dari arah vertikalnya ini dimulai dari
tempat atau areal tumbuhnya rambut kepala. Jadi mulai dari areal batas tumbuhnya rambut kepala. Ai ghaliban, pada umumnya. Artinya yang jadikan patokan di sini adalah umumnya orang normal itu rambutnya itu tumbuh di bagian mana? Ini biasanya di atas dahi. Nah, itu. Sehingga ketika untuk orang-orang yang semacam Saitama ini tidak punya rambut, ini nanti yang dijadikan patokan ini adalah umumnya orang. Jadi di mana areal batas wajahnya itu, nah, itu yang dibasuh. Untuk selebihnya ini tidak wajib dibasuh karena itu bukan areal wajah kan, tapi sudah masuk areal kepala. Itu. Jadi dari arah atas itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut ila muntahal lahyaini bi fathil lam, sampai ke ujung kedua rahang bawah. Ini bi fathil lami dengan di fathah lamnya lahyaini. Wazaqani dan ujung dagu. Di kedua rahang dan juga di kanan kiri dan juga ujung dagu itu bagian depan. Bi fathil zali, ini zakon dibaca fathah. Tulan, ini semuanya merupakan batasan wajah dari arah memanjangnya atau arah vertikalnya. Min jihati tuli, dari arah memanjang. Fatorful mukbili min zalika minal wajhi. Maka setiap bagian-bagian ujung atau bagian-bagian pinggir yang masih menghadap ke arah depan dari bagian yang telah disebutkan tadi, rahang, dagu, itu bagian-bagian pinggiran yang masih menghadap ke area depan itu minal wajhi, masih dari kategori wajah. Duna ma tahtahu, bukan areal yang berada di bawahnya. Jadi bagian yang dekat dengan dagu ataupun rahang yang sudah menghadap ke bawah. Nanti yang menghadap ke bawah itu tidak masuk kategori wajah. Ingatkan. Wasya'ri an-nabiti ala ma tahtahu, dan juga tidak memasukkan rambut yang tumbuh di bawahnya. Ingatkan. Di bawah dagu atau di bawah rahang, itu di areal yang dekat leher yang menghadap ke bawah, itu sudah tidak termasuk wajah. Hanya saja nanti dalam pembasuhan itu wajib diikutkan sedikit dalam rangka menyempurnakan basuhan wajah. Dikarenakan ada sebuah kaidah yang menyatakan bahwa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang mana perkara yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan mengikut sertakan hal tadi, maka hal tersebut juga hukumnya wajib. Karena pembasuhan wajah niki tidak bisa sempurna, jadi tanpa mengikut sertakan areal-areal yang di luar wajah tadi sedikit, maka hal tadi juga hukumnya wajib. Wa'aradun minal udhuni ilal udhuni. Sedangkan batasan wajah secara melebar atau horizontal itu mulai dari satu telinga sampai telinga yang satunya lagi. Dan telinga di sini tidak masuk hitungan karena di sini pakainya ilah. Jadi kalau pakainya ilah, maka ma ba'da ilah ini tidak diiktibar. Jadi setelah ilah ini tidak masuk hitungan. Jadi itu cuma sebagai batasan saja. Beda ketika nanti pakainya hatta. Kalau pakai hatta, maka lafadz setelah hatta itu masuk hitungan. Hatta ma zahara bil qad'i min jirmi nahwi anfin quti'ah. Hingga memasukkan bagian yang tampak disebabkan terpotong atau teriris di bagian irisan min jirmi nahwi anfin quti'a, dari areal atau bagian permukaan semisal hidung yang terpotong. Jadi ketika misalnya ada hidung yang terpotong atau teriris, lah bagian irisannya itu juga masuk areal wajah. Jadi
yang tadinya tertutup sebelum terpotong, akhirnya gara-gara terpotong ada bagian irisan yang tampak, itu juga wajib dibasuh karena masuk areal wajah. Akan tapi yang tadinya sudah menjadi lubang hidung, itu karena tadinya sudah areal dalam, maka tidak wajib dibasuh. Bi khilafi batini ainin wa anfin wa fammin wa in zahara bi qad'i jafnin wa anfin wa syafatin. Berbeda dengan bagian batin atau bagian dalam areal mata, wa anfin dan juga areal hidung yang bagian dalam, yakni lubangnya tadi, wa famin dan mulut, wa in zuhara biqati jafnin wa anfin wa syafatin. Meskipun itu menjadi tampak disebabkan terpotongnya kelopak mata, hidung dan juga mulut. Ini seandainya terpotong, akhirnya bagian yang tadinya itu areal-areal dalam bagian batin seperti bola mata ataupun lubang hidung, ketika hidungnya terpotong atau kelopak matanya ini teriris terpotong, akhirnya bola matanya itu menjadi tampak dari luar, jadi terbuka, maka itu tidak wajib dibasuh karena memang sudah tadinya bagian batin atau dalam. Fala yajibu ghusluhu bal la yusannu batinu ainin, maka tidak wajib untuk membasuhnya, membasuh areal yang memang sudah menjadi bagian dalam mata, hidung dan juga mulut. Bal la yusannu batinu ainin, bahkan tidak disunahkan untuk membasuh bagian dalam areal mata. Di bagian dalam areal mata itu tidak sama sekali tidak disunahkan untuk membasuhnya. Beda untuk bagian dalam areal hidung ataupun areal mulut, ini dalam wudu kita disunahkan untuk membasuhnya ini pada saat istinsyak dan madmadah, yakni berkumur dan juga menghirup air ke dalam hidung terus dikeluarkan lagi. Tapi untuk areal mata itu tidak ada kesunahan. Bal qala ba'dhum yukrahu lid-darurati. Bahkan sebagian ulama niki berpendapat bahwasannya membasuh areal bagian dalam mata ini makruh hukumnya. Kenapa? Karena itu bisa membahayakan. Allahu a'lam bishawab.